Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada kegiatan FGD ataupun fokus group discussion kami pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa Khairida Manik sebagai moderator dan Meisa Malika sebagai notulis pada kesempatan kali ini. Pada kegiatan fokus group discussion kami pada hari ini, saya akan berdiskusi dengan 8 peserta yang mana diantaranya ialah Elisa Dwi Vinta Zebua, Monika Rida, Fisya Rahma Chandra, Sutriwani Hulu, Audita Ramadhani, Shimon Hans Bungaran Semanjuntak, Indah Lestari Sihombing, dan yang terakhir ada Putrika Simanunang. Di sini kami akan berdiskusi dengan mengambil tema mengenai kerukunan antar umat beragama yang intisari dari temanya ialah mengenai intoleransi. Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki berbagai perbedaan di dalamnya. Salah satu perbedaan yang terdapat di Indonesia ialah mengenai perbedaan agama. Untuk menciptakan keharmonisan pada masyarakat yang memiliki perbedaan kepercayaan masing-masing di negara kita, untuk itu diperlukannya kesadaran akan kerukunan antar umat beragama. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, menurut Audita dan Indah, apa itu kerukunan antar umat beragama dan seberapa pentingnya kerukunan antar umat beragama itu? Kepada Audita dipersilakan terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, kerukunan antar umat beragama adalah sikap saling toleransi dan menghargai dalam menjalankan kebebasan kegiatan keagamaan yang dianut. Kerukunan antar beragama itu sangat penting di Indonesia dikarenakan masyarakat kita bersifat heterogen. Dengan adanya kerukunan ini akan tercipta lingkungan yang aman dan damai dalam perbedaan. Bukannya lebih indah jika kita menyatu dalam perbedaan. Terima kasih. Dipersilakan kepada Indah untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih kepada moderator. Di sini, menurut saya kerukunan antar umat beragama itu adalah suatu keadaan di mana hubungan antar umat beragama yang saling dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan. Di sini kerukunan antar umat beragama itu sangat penting, terutama bagi masyarakat yang heterogen seperti kita, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beberapa suku dan beberapa agama, di mana kerukunan antar umat beragama itu menjadikan kita menjadi masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjaga persatuan yang damai dan rukun. Terima kasih saya ucapkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian pendapatnya. Selanjutnya, salah satu permasalahan yang kita kenal terjadi mengenai perbedaan agama ialah mengenai intoleransi. Menurut peserta Sutriwani, apa itu intoleransi dan bagaimana dampaknya? Kepada Sutriwani dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, intoleransi adalah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi. Dapat diartikan sikap intoleransi merupakan sikap tenggang rasa atau tidak toleran. Jadi dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa dampak dari intoleransi ini yaitu bisa menimbulkan perpecahan antara satu dengan yang lain seperti bisa karena agama, suku, dan ras. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian pendapatnya. Salah satu contoh kasus yang kita kenal yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara yang ada di dunia ini yaitu terjadinya terorisme. Beberapa kasus pengeboman yang terjadi di Surabaya pada tahun 2018 di beberapa wilayah Surabaya pada tanggal yang berbeda-beda. Selain itu terjadi juga pengeboman pada tahun 2021 di Katedral Makassar. Menurut peserta Monika, apakah pengeboman ini merupakan sikap dari intoleransi tersebut? Kepada Monika dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Menurut saya, pengeboman ini merupakan sikap dari intoleransi. Kenapa? Karena pengeboman ini termasuk ke dalam aksi terorisme. Nah, intoleransi itu adalah awal dari terbentuknya radikalisme, ekstremisme, dan terakhir dalam bentuk terorisme. Yang artinya, intoleransi ini adalah benih dari radikalisme dan terorisme. Maka dapat disimpulkan bahwa aksi pengeboman ini merupakan dari sikap intoleransi. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian pendapatnya. Selanjutnya, bagaimana pendapat peserta Shimon Hans dari segi umat non-Muslim sendiri mengenai kasus pengeboman yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia? Kepada Shimon Hans dipersilakan memberikan pendapatnya.
Ya, menurut saya sendiri penyebab utama munculnya sikap dan perilaku intoleransi terorisme seperti yang disampaikan tadi, umumnya didasari oleh pemahaman yang dangkal terhadap teks-teks kitab suci keagamaan. Pemahaman yang tidak komprehensif terhadap kitab suci tersebut akan menghasilkan penerapan yang tidak sesuai dengan maksud teks itu sendiri. Padahal persatuan dalam keberagaman sangatlah indah. Dalam jurnal Filsafat Hukum Ketatanegaraan dalam Perspektif Islam oleh Mahidin tahun 2009, agama seharusnya menjadi penguat persaudaraan dan persatuan, bukan sebaliknya menjadi alat untuk melegitimasi setiap kekerasan dan permusuhan. Dari sudut pandang umat non-Muslim sendiri, saya sendiri sebagai seorang Kristen, peran gereja dan umat Kristen tentu harus proaktif dalam menjaga dan menghadapi perilaku intoleransi terhadap keberagaman di Indonesia. Gereja dan umat bertanggung jawab mendidik para jemaat di Indonesia agar tidak memiliki sikap sektarianisme radikal yang mengarah kepada perilaku agresif dan intoleran terhadap penganut agama lain. Demikian dari saya. Baiklah, terima kasih atas penyampaian pendapatnya. Selanjutnya, bagaimana pendapat peserta kuisya dari segi umat Muslim sendiri mengenai kasus pengeboman yang terjadi di Indonesia, dan menurut Anda, apa yang melatar belakangi individu ataupun kelompok orang tersebut melakukan aksi terorisme? Kepada kuisya dipersilakan untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya, terorisme sering dikaitkan dengan umat Muslim karena mengaku bahwa mereka melakukan serangan terorisme adalah bentuk jihad, salah satu ajaran agama Islam. Maka dari itu, setiap serangan teroris yang terjadi dikaitkan dengan umat Muslim, dan stereotip tersebut menyebar ke seluruh dunia, bahkan di Indonesia, apalagi di Indonesia yang mayoritasnya adalah umat Muslim, dan mengakibatkan timbul intoleransi pada umat Muslim. Ada beberapa alasan latar belakang terjadinya terorisme. Penyebab pertama adalah adanya komunitas garis keras pendukung gerakan radikal tersebut yang memberi doktrin kepada pengikutnya baik secara langsung maupun secara lewat dunia maya. Penyebab terorisme lainnya adalah adanya ideologi yang terlegitimasi dan mengakar, misalnya memperbolehkan untuk membunuh atau melakukan kekerasan. Yang paling penting ialah sikap terorisme terjadi karena adanya sikap chauvinisme. Chauvinisme adalah sikap yang terlalu mengagung-agungkan ideologi, suku atau bangsanya. Maka dari itu, tindakan yang selalu mengaitkan serangan terorisme dengan satu umat menunjukkan adanya intoleransi pada diri kita. Begitu pendapat saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan pendapatnya. Untuk pertanyaan terakhir, menurut peserta Elisa dan Putri, bagaimana seharusnya sikap pemerintah dalam mengatasi permasalahan aksi terorisme ini sehingga tidak akan terjadi lagi kasus pemboman seperti yang terjadi di Indonesia? Kepada Elisa dipersilakan terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Menurut saya, sikap yang diambil pemerintah untuk mengatasi terorisme yaitu yang pertama, pemerintah harus meningkatkan keamanan, dengan kata lain, meningkatkan kinerja kemiliteran dan kepolisian. Yang kedua, pemerintah bersama tokoh-tokoh agama membuat sosialisasi pencegahan terorisme. Dan terakhir, memberikan hukuman yang sepantasnya bagi pelaku teror. Terima kasih, sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya dipersilakan kepada Putri Kasmanula untuk menyampaikan pendapatnya. Kepada Putri dipersilakan. Menurut saya, sikap yang harus pemerintah ambil dalam mengatasi aksi terorisme sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Yang pertama yaitu pemerintah harus mampu memperkuat pemahaman masyarakat terkait dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Yang kedua yaitu pemerintah harus mampu menyadarkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia ialah bangsa yang beragam, sehingga setiap orang harus mampu menerima segala perbedaan, terutama dalam hal ini ialah perbedaan keagamaan ataupun kepercayaan. Yang ketiga yaitu tiap individu harus mampu memegang teguh semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk menyempurnakan hasil diskusi kita, saya akan mempersilahkan kepada notulis kami untuk memberikan kesimpulan. Kepada notulis kami dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dari diskusi ini dapat saya simpulkan bahwa toleransi merupakan awal mula terjadinya kerukunan antar umat beragama. Terorisme di Indonesia muncul karena adanya ajaran menyimpang yang menumbuhkan rasa intoleransi. Intoleransi ini merupakan awal mula terbentuknya radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Sikap yang dapat diambil pemerintah salah satunya yaitu
Pemerintah harus mampu menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Oleh sebab itu, tiap orang harus mampu menerima segala perbedaan, terutama dalam hal ini perbedaan agama. Terima kasih, sekian dari saya. Dengan berakhirnya kata kesimpulan yang disampaikan oleh Meisa Malika, berakhir sudahlah kegiatan fokus grup discussion kami pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang bersedia hadir dan ikut diwawancarai. Saya ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.